Oke, bagian yang keenam, ini terakhir dari materi ini, ya. Materi pertemuan ini, kita membahas tentang bagaimana caranya memasukkan gambar dan media lainnya ke dalam halaman HTML. Ya. Menampilkan gambar. Standar minimalnya adalah menggunakan tag img dan atributnya src. src itu maksudnya source, sumbernya dari mana. Nah, ini silakan disiapkan dulu gambarnya. Yang ada di laptop masing-masing aja, cari gambar, pindahkan, tolong dibuat folder di dalam HTML tuh foldernya gambar. Gambarnya tadi taruh di dalam folder gambar. Ya, dalam folder HTML tuh ditambahkan gambar, folder. Cari gambar tertentu, masukkan ke dalam folder tersebut, folder gambar itu. Nama filenya kalau bisa diubah ya, dipendekin aja. Satu kata cukup. Oke. Kemana? Ini mau belajar. Tapi filenya harus dikopikan dulu. Kemarin kita sudah belajar konsep folder. Masuk ke dalam kan? Ada yang keluar. Nah, itu kita terapkan di sini. Jadi kalau yang kemarin dilewatkan, ya susah. Makanya kalau ngoding itu bertahap. Ya. Oke. Nanti atribut standarnya adalah src. Tagnya img ini jomblo dia, nggak ada temannya. Jadi ditambahkan terakhirnya slash. Atau nggak pakai juga bisa. Ya, lanjutannya bisa ditambahkan dengan atribut width dan height. Jadi gambarnya itu bisa kita atur lebar dan tingginya. Ya. Satuannya nanti pixel. Bisa lagi ditambah dengan space, horizontal space, dan vertical space. P-space gitu ya. Itu untuk mengatur jarak atas, jarak vertikal gambar dengan objek lainnya atau jarak horizontal gambar dengan objek lainnya. Nah, gambarnya bisa diposisikan, mau di kiri, di tengah, di kanan, itu bisa. Pakai align. Tadi P bisa pakai align, ya kan? Gambar juga bisa. Nah, kadang-kadang gambar itu bisa nggak berhasil di-load. Kadang-kadang pada saat kita mengakses website, itu tuh ada gambar yang nggak muncul. Tapi ada tulisannya, teks kecil. Misalnya gambar badut, kayak gitu. Sebenarnya dia itu ingin menampilkan gambar badut memang, gambarnya. Tapi gagal di-load. Entah karena koneksinya lambat, gagal. Atau salah nama file, atau hilang filenya. Maka dimunculkanlah teks kecil. Ya, teks kecil itu menggunakan atribut alt. Alternate. Jadi kalau gambarnya gagal di load, dimunculkan teksnya. Sehingga orang tuh tahu bahwa ini foto apa gitu. Gambar apa gitu ya. Contohnya. Nah, gampang ya. Gambarnya tolong masukin dulu. Ya, ini saya contohkan. Kita masuknya nih img, ini lengkap semuanya nih dimasukin. Tagnya img. Nggak ada temannya nih, nggak ada di belakangnya slash img, nggak ada. Ya, masih sendiri dia ini. Kemudian src itu source-nya, sumber gambarnya dari mana? Dari folder gambar, kemudian nama filenya foto JPG. Saya minta tadi dimasukin, sudah dimasukin dulu fotonya atau gambarnya ke dalam folder gambar. Folder gambarnya dibuat di dalam HTML, karena kita akan keluar masuk ke satu folder. Seperti ini HTML, ada gambar. Fotonya itu ada di dalam gambar itu. Berarti kita masuk ke folder gambar, mengakses file foto. File fotonya di sini ada satu. Nah, nama filenya tadi ya, perhatikan, nama filenya harus sama persis dengan yang dipanggil di sini. Ini foto.jpg. Di sini ada foto.jpg. Duit. Ada extensionnya apa? Tipenya JPG, BMP, PNG, JPEG. Pakai EG. Langsung tuliskan. Berarti JPEG. Oke ya, lanjut. Nah, lebarnya 75 aja di set, 75 pixel. Terus tingginya 90. Ditaruh gambarnya sebelah kanan. Align-nya right. Vertical space-nya 10. Vertical itu jarak atas bawah.
Horizontal space 10 juga. Lalu ada ALT-nya di sini. Nah, ini kalau gambarnya gagal di load, yang muncul tulisan ini. Nah, sedangkan yang ini teksnya aja biasa untuk kita menunjukkan bukti bahwa ada lebarnya tertentu, kemudian dia sebelah kanan, lalu ada jarak antara atas bawah dan kiri kanannya. Seperti itu. Saya contohkan tampilannya. Saya buka dulu ya IMG. Nah, seperti ini kodenya. Perhatikan, ini masuk folder, slash itu pemisah, lalu nama filenya. Ada yang sudah tampil? Gambarnya nggak tampil. Tampil gambarnya? Gambar duit. Punya saya gambar, ya gambar saya lah. Nah, sekarang dibuktikan. Bener nggak horizontal space? Pertama, dia di sebelah kanan. Benar. Terus ukurannya 75 kali 90. Benar. Ya. Terus jaraknya nih. Nah, saya geser ya. Nah, jarak H-space itu adalah ini nih. Jarak ini. Sisi dari teks itu ada jarak 10 piksel dengan gambar. Sama dengan yang di sini. Ini ada 10 piksel juga di kanan. Kemudian yang V-space, vertical space, itu adalah jarak atas dan bawah. Ini ada 10 piksel, makanya gambar tulisan ini, teks yang di bawah ini ya, yang mengikuti ini nggak bisa dia ke bawah sini. Harusnya dia ke bawah. Kenapa? Karena kita sudah set tadi vertical space-nya ada 10. Kena di situ dia nggak bisa turun. Nah, seperti itu ya. Tampil nggak gambarnya ini? Enggak, salah tuh nama filenya. Gambarnya dimasukkan dulu ke folder gambar, sudah. Nama filenya dirubah dulu. Namanya, nama panjangnya, kan ada belakangnya titik JPEG. Sebentar. Saya tunjukkan ALT-nya tadi. Nah, misalnya saya salah ketik nama. Ada fotonya, O-nya 2. Ya. Atau misalnya bisa juga namanya benar, tapi ternyata di sini saya masukinnya PNG. Kan beda tipe ya. Saya refresh tampilannya. Nah, yang muncul seperti ini. Ini ALT tadi. Ini ALT yang ini. Jadi perlu ALT itu supaya apa? Supaya kalau gambarnya gagal di load, ada dikasih tahu ini foto siapa. Hilang, kosong. Contoh ya. Senang saya kalau troubleshoot. Nah, seperti ini. Saya hapus ALT-nya nggak ada. Gitu aja. Kan orang nggak tahu jadinya apa itu. Kita ini mau menampilkan apa? Nggak tahu. Nah, bagusnya ada ALT. Kalau nanti bikin website, itu oleh Google, kalau pakai Google Insight, itu website itu kedetek ada gambar yang tidak ada ALT-nya katanya. Itu jadi masalah bagi mereka. Harusnya ada ALT-nya. Bukan ILT, ALT ya. Nah, ini saya balikan lagi jadi JPG. Ternyata sudah dibenerin. Sesuai, di refresh muncul gambarnya. Nah, yang tidak muncul nih tadi berapa orang? Nah, itu balik lagi ya ke pengetahuan tentang mengakses folder, mau keluar masuk folder dan sebagainya. Itu ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini saya nggak tahu kalian bisa praktekkan apa enggak, tapi cari audionya, cari file. Pertama menyematkan audio ya. Jadi audio bisa dimasukkan ke dalam halaman web ya, menggunakan tag namanya audio. Kemudian bisa ditampilkan playernya. Player itu tombol play-nya, ada volumenya dan seterusnya. Itu bisa ditampilkan dengan atribut color control. Ya. Terus bisa juga mengulang, itu pakai loop, dan bisa juga autoplay. Jadi pada saat diakses dia langsung mutar sendiri otomatis. Itu menggunakan autoplay. Tapi ada beberapa browser yang tidak mendukung ya. Jadi kalau pada saat dicoba ternyata nggak jalan, bisa jadi browsernya yang nggak mendukung. Seperti itu. Contohnya, nah ini perlu buat
folder baru lagi. Kalau tadi gambar, sekarang folder multimedia. Nah, dibuat folder multimedia, kemudian cari file MP3 misalnya. File MP3 ditaruh di dalam folder multimedia tadi. Jadi sejajar HTML ya. Dalam HTML ada file-file, ada folder gambar, ada folder multimedia. Nah, yang audio dan video nanti dimasukkan di multimedia. Seperti itu ya. Nah, ini langsung menggunakan ketiga-tiganya ya. Jadi audio, tag audio ditutup dengan audio. Terus di sini ada atribut yang saya bilang tadi, ada atribut tanpa value. Contohnya ini. Controls, loop, autoplay, langsung nggak ada di situ pakai sama dengan tanda petik 2, nggak ada. Ya. Ini namanya atribut tanpa value. Ini langsung bahasa kita itu langsung aktif. Controls diaktifkan, maksudnya gitu. Ketika dimasukkan loop, berarti diulang. Kalau dia di autoplay, langsung dijalankan ketika kita mengakses halaman tersebut. Terus di sini ada tag lagi source ya. Ini untuk sumbernya dari mana. Nah, sumbernya dari folder multimedia, filenya saya masukkan ini. Yang mau saya putar. Terus di sini ada info ini ya, browser tidak mendukung audio. Jadi ada browser versi lama yang kalau ada audio dia akan muncul tulisan seperti ini. Artinya dia tidak mendukung. Saya coba jalankan ya. Saya sudah punya filenya di sini. Ada file audio dan file video. Ya. Latihan yang untuk video, audio. Kalau dijalankan begini. Nah, di sini ya, ini browsernya tidak mendukung autoplay, nggak jalan. Ya. Jadi perlu di play seperti ini. Tunggu aja sampai 2 menit, kan waktunya 2 menit. Karena di set loop dia akan ulang lagi sampai kiamat. Kalau nggak di stop, kalau kita nggak pindah halaman, ini aja dibiarin gitu, ini muter terus. Nah, gitu ya. Nah, kontrol tadi mengaktifkan ini. Ini ada tombol play, stop. Nanti dicari ada, kalau ini tampil ya, kalau ini playernya tampil seperti ini, kelihatan seperti ini. Ada kode yang dia jalan di belakang untuk audio. Jadi jangan heran kalau begitu mengakses ada audionya tapi nggak ada playernya. Itu bisa. Oke. Itu silakan dicoba masing-masing karena audionya boleh jadi nggak ada ya. Yang berikutnya menampilkan video. Nah, kalau video tag yang digunakan video, tadi audio. Selain itu semuanya sama kecuali yang bagian bawah. Jadi dengan audio itu sama, kontrol sama, loop sama, autoplay sama, walaupun browser saya nggak mendukung autoplaynya ya. Nah, kemudian bisa diatur untuk video itu karena ada yang ditampilkan, bisa diatur tinggi dan lebarnya, width dan height-nya dalam satuan pixel. Contohnya, ini latihan video, ya. Nah, ada tambahan di sini ya, tagnya video ditutup dengan slash video. Lalu ada kontrol, ada loop-nya, ada autoplay, kemudian width-nya saya set 480 pixel untuk membentuk kotak tempat nampilin video ya. Terus height-nya 340 pixel. Ada source-nya, source ini sumber dari videonya di SRC. Di dalam folder multimedia, saya punya nama file Nusarara MP4. Ya. Kalau browsernya tidak mendukung video, nanti ini akan dimunculkan. Kalau dia mendukung, nggak ada. Gitu ya. Nah, saya contohkan.
Nah, autoplay-nya nggak jalan juga, ya. Tapi bisa kita play. Assalamualaikum Rara Lovers. Hari ini ada yang mau jalan-jalan loh. Nah, seperti ini muncul ya untuk apa namanya, tombol pause-nya. Kemudian ada gitu speaker, ada full screen-nya. Kemudian di sini ada titik segitiga. Ini bisa dipilih ya. Kanusa mau ikut karya wisata Puncak, Ra. Di browser yang lain itu dia bisa menampilkan download video. Linknya ada tulisan. Ada menunya download. Gitu deh. 7 hari. Emang di sana mau ngapain aja sih? Di sana itu bakalan ada. Jemputannya udah datang tuh, Ra. Bentar ya, guys. Oke. Ada full screen dan sebagainya di situ ya. Jadi kita bisa atur. Kalau mau dihilangkan, hilangkan kontrol. Kalau nggak mau diulang, Assalamualaikum Rara loopnya dihilangkan. Ini Lovers. loopnya aktif. Hari ini Nah, seperti ada ini. yang mau jalan-jalan loh. Tes sendiri nanti ya. Sudah. Play nggak audionya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ada, nggak jadi. Apa? Bisa. Tinggal ditambahkan ini. Ini kodenya. Mana tadi? Belum saya buka ya. Ini aja lah tampilannya. Nah, yang bagian sini. Baris 8 sampai dengan baris 11. Bisa taruh lagi di copy ke bawahnya, tapi dengan video yang lain. Sininya lain. Nama filenya yang lain lagi, bisa. Ya. Tapi jangan diputar semua. Yang mana yang mau ditonton? Masukin video ada 3, di play semuanya, yang ditonton yang mana? Gitu ya. Audio juga sama bisa, gambar bisa, lebih dari 1. Ya, dari yang saya blok ini 8 sampai 11. Di copy, paste di bawah, sesuaikan ininya. Nama filenya, disimpan. Jangan lupa nyimpan ya. Capek-capek ngoding banyak sampai 100 baris nggak disimpan, nggak akan tereksekusi. Oke, ada lagi pertanyaan. Satu yang saya perhatikan tadi, ada yang bermasalah ya di coding. Perhatikan di sini. Nah, kalau ngopi file PDF, pasti barisnya beda. Nah, gini ya. Contoh nih, baris 8. Kalau di coding saya itu seperti ini tampilannya, kemudian di copy, maka secara otomatis yang tulisan hack ini akan baris 9 kalian itu. Nanti disesuaikan. Ya. Mana yang dia barisnya baru, mana yang digabung ke atas. Karena kalau nanti masuk ke coding PHP, kalau di enter belum habis perintahnya, pasti error. Nah gitu ya. Tapi nantilah ya, masih. Kalau HTML masih aman. Pokoknya kalau di enter sebanyak-banyaknya, tetap nyambungnya ke samping kanan. Sementara itu. Oke ya. Nggak ada lagi. Kalaupun ada, simpan aja lah. Ya. Buat minggu depan ya. Minggu depan kurang lebih seperti ini lagi. Jadi dipersiapkan dulu di awal ya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.